Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 8A dan 8B, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi matematika di hari ini, hari Selasa 30 Maret 2021. Materi kita yaitu tentang luas permukaan prisma dan limas ya. Pertama kita akan menentukan dulu mana prisma mana limas, karena terkadang kalian bingung ya mana prisma mana limas. Kalau dilihat dari gambar di sini, yang pertama ini namanya prisma segitiga ya, ini prisma segitiga, yang ini prisma segi 4, yang ini prisma segi 5. Nah, kalau yang ini limas segitiga, yang ini limas segi 4. Dari gambar ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok ya. Jadi gimana letaknya? Kalau limas punya titik puncak, nah ini ya, kalau limas itu punya titik puncak, nah ini titik puncaknya. Tapi kalau prisma tidak ada titik puncaknya ya kalau prisma. Kemudian penamaan prisma ini berdasarkan bentuk sisi alasnya, Yang ini karena alasnya berbentuk segitiga, nah ini berbentuk segitiga, maka namanya prisma segitiga. Yang ini karena alasnya berbentuk segi 4, maka namanya prisma segi 4. Yang ini karena alasnya berbentuk segi 5, nah ini ya, maka namanya prisma segi 5, dan seterusnya. Nah, begitupun limas juga dinamakan limas segitiga itu karena alasnya berbentuk segitiga, ini berbentuk segitiga. Limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Biasanya yang dipelajari di MTS cukup sampai limas segitiga dan segi 4 biasanya ya, tidak keluar dari situ. Nah, sekarang kita kan pelajari luas permukaan. Luas permukaan yang di materi awal itu sudah dijelaskan bahwa luas permukaan pada kubus dan balok ya. Luas permukaan kubus itu maksudnya adalah jumlah luas seluruh sisi yang membentuk kubus. Luas permukaan balok berarti luas permukaan jumlah luas seluruh sisi yang membentuk balok tersebut. Ya, jadi ketika diterapkan kepada luas permukaan prisma juga sama. Luas permukaan prisma yaitu ya, luas permukaan prisma yaitu jumlah luas seluruh sisi yang membentuk prisma tersebut. Begitupun pada limas ya, sama saja, berarti luas seluruh sisi yang membentuk limas tersebut. Jadi kata kuncinya adalah mencari luas sisi yang membentuk benda tersebut ya, mencari luas sisi atau bidang ya yang membentuk benda tersebut. Nah, ini kalau luas permukaan prisma. Kemudian volume prisma. Nah, kalau volume prisma itu ya caranya sama, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, ini ya. Jadi alasnya luasnya berapa, nah tingginya berapa, ya tinggi berarti yang ini nih tinggi prismanya. Ini alas, ini tinggi gitu ya. Ini alas, ini tinggi prisma. Nah, kemudian tadi luas permukaan limas juga sama ya, jumlah luas seluruh sisi yang membentuk limas tersebut. Sekarang volume limas. Kalau volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas ya, tinggi limas. Nah, tinggi limasnya kalau pada gambar ini ya TO nih tinggi limasnya. Nah, ini namanya tinggi limas yang tegak lurus dengan alas ya, yang tegak lurus dengan alas itu namanya tinggi. Bukan sisi yang ini ya, misalnya ini A B C D.
A B C D misalnya. Nah, TA ini bukan tinggi, awas jangan salah ya. TA, TB, TC, TD itu bukan tinggi limas. Kalau tinggi itu yang ini TO itu tinggi limas ya. Jadi untuk mencari volume limas itu nyari luas alasnya berapa, kemudian tinggi limasnya berapa dikalikan sepertiga. Itulah volume limas.